Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan untuk perjumpaan saat ini kita akan menguak sejarah tentang legenda Topeng Losari. Topeng Losari tak lepas dengan seorang nama bernama Mbak Nur Anani Mas Kairman, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbak Nani, seorang perempuan asli Cirebon yang lahir pada 43 tahun lalu, merupakan seniman topeng yang lahir dari keluarga tari topeng tradisi. Beliau merupakan generasi penerus tari topeng Losari yang diwariskan langsung dari neneknya bernama Sawitri. Sebagai keluarga seniman topeng, mereka percaya bahwa tradisi itu tidak hanya sekedar bagaimana kita ada di lingkungan masyarakat sebagai keluarga pengemban tradisi, tetapi lebih kepada ritual bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan tradisi keluarganya yang telah dilakukan secara turun-temurun, untuk menjadi seorang dalang topeng atau penari topeng tidaklah mudah. Seorang calon dalang harus melewati beberapa persyaratan yang harus ditempuh dalam tempo waktu cukup lama dan melalui berbagai tahapan proses. Persyaratan tersebut dilaksanakan secara bertahap dari usia kanak-kanak hingga selesai dilaksanakan pasca akil balik. Apabila seluruh tahapan persyaratan menjadi seorang dalang sudah terpenuhi, maka dia berhak dinobatkan sebagai dalang topeng. Sejak umur 3 tahun, Mbak Nani mulai belajar menari topeng kepada neneknya dari pihak ayah, yaitu Ibu Dewi. Sepeninggal Ibu Dewi, tepat ketika Mbak Nani duduk di bangku kelas 5 SD, Mbak Nani kemudian melanjutkan belajar menari kepada Ibu Sawitri yang merupakan adik kandung dari Ibu Dewi. Sejak saat itu, Mbak Nani mulai diajarkan berbagai macam tahapan-tahapan ritual yang harus dilalui oleh seorang calon dalang topeng. Mulai dari melakukan tirakat, merapalkan mantra, hingga ritual puasa. Beberapa jenis puasa yang dilakukannya antara lain puasa sedawu, puasa mutih, puasa ngasrep, puasa ngedang, puasa nganyep, mati geni, dan terakhir puasa nyepi. Semua tahapan itu Mbak Nani jalani hingga beliau menjadi mahasiswa semester 8 di STSI Bandung. Sebelum Ibu Sawitri meninggal pada pertengahan tahun 1998, Ibu Sawitri memberikan ritual pengisi untuk menyiapkan Mbak Nani menjadi seorang dalang topeng. Ritual dimulai pada malam hari dengan cara berkeliling kampung menggunakan kemben, untuk kemudian mandi di 7 sumur tua yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Mandi di 7 sumur ini dilakukan dengan cara menyiramkan air sebanyak beberapa gayung pada setiap sumur. Angka guyurannya harus ganjil. Sumur yang didatangi untuk mandi haruslah berupa sumur kuno agar kesan magis lebih tertanam dalam ritual tersebut. Ritual pengukuhan dalang topeng berlangsung dari tengah malam hingga pukul 3 dini hari. Setelah ritual itu, Mbak Nani resmi menjadi dalang topeng Losari.
Pilihannya menjadi seorang dalang topeng tidak terlepas dari komitmennya yang kuat untuk melestarikan tradisi topeng Losari yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Pada dasarnya, sejak kecil ketika neneknya mulai menurunkan kemampuan menari kepada dirinya, Mbak Nani telah didapuk menjadi seorang dalang topeng. Hanya saja diperlukan adanya pengesahan dengan menempuh rangkaian prosesi ritual. Hal ini dilakukan untuk menguatkan keyakinan akan makna penting menjadi seorang dalang dalam menjaga tradisi leluhurnya. Topeng Losari yang dikenal masyarakat saat ini pada dasarnya berbeda dengan tari topeng lainnya yang ada di wilayah Cirebon, khususnya yang berasal dari wilayah barat. Seperti topeng selangit, topeng gesik, dan sebagainya. Perbedaan itu dapat dilihat dari gerakan, urutan nama gerakan, penyajian, pakem, kostum, gamelan, sejarah, ritual, dan lain-lainnya. Masih terngiang dalam ingatannya pesan khusus yang disampaikan Ibu Sawitri kepada Mbak Nani, yaitu ketika kamu sudah dinobatkan menjadi generasi penerus dari topeng Losari, maka apapun yang terjadi kamu harus konsekuen. Komitmenmu harus tinggi terhadap pilihanmu. Wasiat itulah yang semakin menguatkan komitmen Mbak Nani untuk tetap menekuni bidang seni tari topeng hingga saat ini. Bahkan beliau dihadapkan kepada pilihan sulit antara karir dan keluarga. Mbak Nur Anani akhirnya dengan berat hati memilih karir menari yang telah membesarkan namanya, di samping untuk tetap melestarikan topeng Losari yang diamanatkan kepadanya. Karirnya sebagai penari topeng juga telah membawanya memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah maupun instansi lain yang semakin mengharumkan nama Mbak Nani sebagai dalang topeng Losari. Di antaranya penghargaan tersebut diantaranya yang pertama, penghargaan Setya Lencana bidang tari dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011. Kemudian penari muda terbaik dari Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2004. Penghargaan Kinerja Guru Soekarno Putra GSP tahun 2000. Penghargaan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Penghargaan dari negara-negara Eropa yang dikunjunginya 2 kali. Generasi berprestasi dari Didi Nini Towo. Penghargaan dari Bupati Cirebon Bapak Dedi Supardi 2 kali. Perempuan inspiratif dari istri Pak Sunjaya tahun 2015. Kemudian penghargaan sebagai The Woman Inspiration and Tupperware Siken tahun 2013 dan 2016. Kemudian yang terakhir penghargaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Oke sahabat, itulah sekilas tentang legenda topeng Losari. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Kita patut bangga menjadi orang Indonesia, terutama orang Cirebon. Inilah Mbak Nani topeng Losari. Terima kasih. Dan kisah ini Kang Odoy sunting dari catatan kemdikbud.go.id. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.